Dulu itu saya doanya begini, mudah-mudahan ujian UMPT ujian akhir nasional itu hilang begitu. Iya. Tiba-tiba hilang. Ternyata betul. Aduh, alhamdulillah doa saya terkabul begitu. Nah, saya lagi berdoa ini mudah-mudahan rentang pendidikan kita ini terlalu panjang, 6 tahun di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast ini, podcast yang selalu menginspirasi. Insya Allah akan selalu menginspirasi semua orang. Dan kali ini saya ditemani oleh seorang inspirator juga, Ibu Upik Najamuddin. Masya Allah. Iya. Saya itu Bu Fem dari pertama kali Bu Femi posting ada podcast. Iya, podcast seperti ini. Saya tuh pikir saya mau tak undang tidak ya? Pasti. Cuma saya lihat Bu Upik sibuk sekali. Soalnya orang-orang yang selama ini kalau saya lihat perjalanannya benar-benar orang yang punya banyak karya, banyak cerita dalam kehidupannya. Yeah. Orang-orang tidak sembarang ini ya, tidak sembarang cerita, tidak sembarang podcast gitu ya, tapi ada inspirasi buat yang lain, memberikan warna buat orang lain. Jadi saya pikir, aduh, kayaknya tidak. Jadi waktu itu saya bilang pertama kali itu saya agak baik-baik, aduh butuh ini gitu. Iya, saya kan sudah berapa kali saya mau hubungi Ibu Upik, saya bilang begitu kan, cuma ya saya lihat sibuk, nanti Jo kalau ini saya buat kami tahu itu hadiah ulang tahun buat saya itu. Masya Allah, iya buat saya bilang padahal kalau misalnya Ibu Upik mau saat itu ada waktu saat itu pasti itu ada ulang tahun. Pas saya berangkat. Iya, besoknya ulang tahun kan? Pas hari itu. Pas hari itu saya bilang ini, aduh Ibu Fem tahu sudah bikin hati saya senang hari ini. Iya kan, saya itu kan memang selalu saya selalu ingat, ini saya sebenarnya sudah bikin list kan, waktu awal-awal mau bikin podcast itu saya sudah bikin list itu, cuman kan Ibu Upik waktu itu sibuk kan. Betul. Iya. Sampai saya beranikan diri saja saya WA Ibu Upik dan mudah-mudahan iya, karena Ibu Upik ini kan salah satu orang yang juga menjadi inspirasi buat saya ya. Bagaimana Ibu Upik jatuh bangun buat membangun Al-Islah. Dulu masih TK PAUD ya, masih PPIT TK. Iya, dan alhamdulillah ini hasilnya. Iya. Berkenalan dengan Ibu Fem itu saya ingat sekali berdiri di muka pintu begitu ya, papanya teriak juga di bawah pohon belimbing begitu. Iya, waktu itu kan saya mau ini teriak ini kan waktu itu baru 2 tahun setengah ya, dan masuk di tengah jalan, maksudnya sudah masa belajarnya sudah mulai begitu. Iya, karena saya pikir ya daripada saya harus tinggal di rumah karena ya saya kerja, bapaknya juga kerja, harus tinggal di rumah dengan orang yang saat itu kan dia diajak ke tempat ada orang minum, ada orang main judi. Saya bilang kan dekat rumah kan. Jadi saya pikir lebih baik saya bawa saja kemana-mana saya bawa, dan ketemulah dengan Al-Islah. Walaupun masih 2 tahun setengah, saya bilang dipaksa dan sudah mulai ini ya, sudah mulai. Iya, karena saya datang ke situ kan sementara belajar. Iya. Coba memang yang bikin saya waktu itu, yang bikin kami akhirnya menerima adalah bukan kepercayaan ya, tapi kemauan seorang ibu menitipkan. Jadi buat ibu pendidikan itu penting. Padahal waktu itu di tahun-tahun itu mau mengajak anak ke PAUD usia seperti itu, mau bikin apa nanti kita kayak anak kan belum umur 5 tahun, kita anak begitu-begitu. Jadi kekuatan ibu itu yang bikin oh iya, it's okay begitu ya. Jadi pendidikan itu kalau tidak dikuatkan oleh orang tua juga impossible begitu, tidak akan baku matching begitu antara pihak sekolah dengan dengan apa yang hasil yang akan didapatkan begitu. Iya, ini mungkin ini Bu Upik, Al-Islah ini kan dulu
saya pernah tulis itu berawal dari garasi rumah. Iya, mungkin Ibu Opik bisa menceritakan karena orang taunya Al-Islah berkembang seperti sekarang, tapi orang tidak tahu bagaimana perjalanan. Tidak semua orang tahu bagaimana perjalanan Al-Islah itu sampai seperti ini. Bahkan kayaknya sudah mau ada MA-nya ya? SMA-nya sudah jalan. SMA-nya sudah jalan. Oh iya. Tahun ajaran baru ini kita buka SMA. Iya. Iya. Memang bertemu Al-Islah ini sebuah, kalau saya bilang itu tersesat di jalan yang paling membahagiakan. Iya. Karena memang di tahun 2008 ya, 2000 bukan 2018 itu saya pulang dari Jakarta. Waktu itu sebenarnya saya terikat kontrak dengan Pertamina, ada proyek Pertamina, dan di akhir 2018 itu 1998 betul. 98 itu harusnya di 98 ya betul 98 itu di akhir 98 itu harusnya saya itu diterima di perusahaan Jepang. Tapi karena karena kondisi waktu itu krismon, akhirnya yang pengurangan tenaga kerja, akhirnya kami tidak dipanggil lagi begitu. Dan karena itu saya sebenarnya waktu itu karena proyek Pertamina itu ada jeda 2 minggu, mau jalan-jalan dulu ke Gorontalo begitu. Oh, jadi Bu Upik memang di Jakarta? Iya, lagi di Jakarta, posisi itu waktu di Jakarta. Dan kemudian pas pulang itu ketemu orang tua, dan orang tua bilang, Sokalarto nganape kuliah begitu ya, tidak usah lagi di sana, tidak ada keluarga juga di sana begitu ya, kecuali memang ada pekerjaan yang tetap begitu. Jadi di sini saja, dan beliau berharap saya bisa gabung dengan perguruan tinggi ada di sini. Waktu itu kan belum universitas, masih IKIP. Iya. Begitu. Nah, waktu itu saya jalan dengan teman saya lulusan ITB juga, beliau dari kimia, dan kemudian memang tuntutan orang tuanya dia mau kasih masuk lamaran ke IKIP. Waktu itu dia bilang, taman akan kita ini UTI, kita surat lamaran daripada cuma sendiri begitu. Yeah. Akhirnya kami buat, dan karena saya tahu saya cuma 2 minggu di Gorontalo, saya izinnya cuma 2 minggu di Gorontalo. Jadi saya bilang, tapi kita tidak masuk ya. Coba dibilangin kan belum tentu kita terima juga gitu. Jadi kami masukkan lamaran ke IKIP waktu itu jadi dosen honor. Ternyata masukan pagi jam 10 diterima. Kami sudah dapat jadwal begitu. Saya juga bingung karena kalau Bu Upik dari teknik. Iya, kalau beliau ini kan Ibu Mulhima ini kan beliau memang kimia sains ya, dari ITB. Saya teknik gas petrokimia, bukan teknik kimia. Kalau teknik kimia mungkin masih ada sebagian sebagian mata pelajarannya. Nah itu saya cuma dapat kimia itu cuma di semester 1, selebihnya sudah ke jurusan gas dan petrokimianya. Jadi saya bingung saya mau mengajar apa, tapi ternyata itu saya lihat orang tua bahagia sekali begitu. Akhirnya saya minta waktu untuk cuti dari pekerjaan. Saya bilang saya juga belum tahu ini kalau saya bisa atau tidak gitu. Nah itu akhirnya saya akhirnya jadinya stay di Gorontalo. Jadi sudah tidak lagi ke sana. Di Pertamina. Di Pertamina. Di kampus sih, cuman proyeknya kampus, kerjasamanya dengan Pertamina. Yeah. Begitu. Baru ketemu dengan teman-teman Al-Islah, Yayasan Al-Islah. Yayasan ini memang sudah ada, cuman waktu itu belum ada kegiatannya, cuman bikin pelatihan-pelatihan untuk anak-anak SMA begitu ya. Tapi ternyata hasil dari pelatihan itu tidak ada outputnya, jadi cuma ada pelatihan, kemudian setelah itu tidak ada lagi maintenance-nya, sehingga apa yang diharapkan dari pelatihan itu tidak dapat. Akhirnya sama teman-teman, ayo bikin sekolah begitu ya. Waktu bikin sekolah itu saya kebetulan hadir di rapat itu, bikin sekolah. Satu kata kunci waktu itu cuma bilang siapa yang mau jadi siapa yang siap di sekolah ini magang 3 bulan di Jakarta begitu. Yeah. Oh karena magang 3 bulan, wah saya balik lagi ke Jakarta begitu, pulang lagi ke Jakarta. Nah waktu itu saya bilang, oh ya kalau tapi waktu itu belum ditunjuk sebagai kepala sekolah. Belum ditunjuk. Jadi saya pikir ini kalau
kalau sampai ke saya mau ambil. Cuman tidak membayangkan kalau itu sekolahnya itu dimulai dari PAUD begitu, tidak dari TK. Kebayang itu cuma bikin sekolah, dan itu sama sekali di luar ini ya, di luar ekspektasi begitu. Akhirnya waktu itu dipanggil sama pengurus begitu ya. Cuma saya itu waktu itu berpikir, oh ini dia mau kasih waktu dipanggil itu kan di zaman-zaman itu kalau ada panggilan dari guru mengaji itu berarti mau diproses nikah begitu. Jadi saya pikir saya dipanggil ketemu hari ini, so ada yang mau berniat baik begitu. GR duluan. Ternyata pas dikasih itu siap mau berangkat ke Jakarta. Untuk apa? Begitu. Mau ini magang di PAUD. Magang di PAUD di TK gitu ya. Cuma memang karena sukanya pulang ke Jakarta begitu ya. Pulang ke Jakarta karena orang tua sudah tidak mau lagi membiayai kalau pulang ke Jakarta. Gitu. Jadi saya ambil tantangan itu. Ya sudah belajar gitu. Jadi belajarlah kami 3 bulan di Nurul Fikri. Berapa orang? Saya sendiri. Oh, iya. Mungkin dipikir kalau punya yayasan kan ya, waktu itu yayasan belum ada dana yang besar ya. Jadi ke sana itu mengutus orang yang sudah tahu medan Jakartanya begitu ya. Dan dia tahu bagaimana bisa hidup di sana begitu. Tanpa dengan support yang keterbatasan dana dari yayasan begitu. Akhirnya 3 bulan di sana dan belajar lagi Bu Femi, karena itu kan hal yang baru gitu ya. Iya betul. Cuman pas di sana itu alhamdulillahnya pas kami datang itu di Nurul Fikri itu juga ada magang dari sekolah khusus sekolah TK gitu. Jadi saya satu kelompok dengan mereka, jadi saya punya teman di kamar itu untuk diskusi sharing. Ini bikin apa begitu. Itu DP awal-awal ini. Jadi pas pulang ke sini 2000 itu kata ya ketua yayasan, pokoknya terserah mau bangun bagaimana, sesuai dengan jadi diserahkan sepenuhnya ke Ibu Upik. Iya begitu. Kami juga bingung karena tidak ada tanpa begitu ya, dan kemudian beberapa kali orang tua kami tawarkan ke orang tua, ini hal yang baru dan masa sih ada anak sekolah ada anak yang belum usia 5 tahun mau diajak ke sekolah. Karena itu tahun-tahun 2000 itu belum ada PAUD, belum ada PAUD begitu. Yang kami sasar itu memang anak-anak usia 3-4 tahun begitu ya. Waktu itu kami turun dari rumah ke rumah begitu ya. Tapi turun dari rumah ke rumah itu pun kalau ditanya di mana Pak DP, di mana DP sekolah, belum tahu. Belum tahu. Pokoknya kalau ada siswa, kami semua usahakan kami ada di mana begitu ya. Dan waktu itu alhamdulillah sih ada yang punya yayasan, kemudian beliau kontrak rumah, dan rumahnya besar di perumahan, dan kemudian kan beliau juga tidak punya mobil, jadilah garasi itu memang kontrak rumah itu rumahnya sudah ada garasi. Dan akhirnya garasi itu yang tempat kita awalnya Al-Islah. Waktu itu alhamdulillah kita dapat siswa itu paling banyak dari orang tua dari Cendekia. Ya, orang orang Jawa ya yang dari luar daerah yang kemudian mereka tahu kalau usia segitu anak-anak sudah bisa sekolah begitu. 12. Tadinya yang mendaftar itu Bu Femi 25 anak, tapi akhirnya yang bertahan itu 12. Kenapa keluar? Karena satu-satunya PAUD yang berbayar waktu itu. Dulu kan PAUD ya tidak ada bayaran begitu ya, tidak ada bayaran. Kemudian PAUD berbayar dan ini usia 3-4 tahun, banyak anak-anak dan orang tua tidak boleh menjaga begitu ya. Karena waktu itu menjaga itu kan mengganggu sebenarnya. Tempatnya kecil begitu, di perumahan tidak ada tempat duduk begitu ya. Kami pun kalau bermain itu anak-anak itu bermain, kalau lari-lari itu kita keliling perumahan begitu, tidak ada lapangan dan sebagainya, jadi memang terbatas. Jadi orang tua itu tidak. Itu di perumahan mana yang pertama itu? Apa ya? BTN. Perumahan BTN. Berarti Jalan Kalimantan itu yang kedua? Jalan Kalimantan itu kedua. Karena alhamdulillah tahun pertama itu 12 itu respect dengan, jadi akhirnya yang membuat
membuat iklan keluar itu orang tua dari 12 anak ini. Sehingga begitu kita buka lagi pendaftaran, ada 30-an orang gitu yang masuk dari 12 ini 30-an begitu. Ruangan ini tidak muat. Akhirnya dapatlah rumah di Jalan Kalimantan itu yang kita. Berarti tahun kedua pindah ke situ. Tahun kedua pindah di situ. Selama 5 tahun kayaknya kita di situ. Kemudian 5 tahun itu bertambah ya. Teriak itu angkatan keberapa ya? Ketiga kalau tidak salah. Jadi dari 12 kemudian naik 36, kemudian jadi 47, kemudian 80 begitu kelipatannya. Dan anak-anak yang soal lulus ini orang tua yang anaknya sudah lulus itu merasakan bahwa habis TK mau kemana begitu ya. Akhirnya kita, dan kebetulan waktu itu ada kepala Bambu Amalat. Pak Mudikdo. Beliau yang support bikin SD begitu. Jadi beliau yang dan rapat-rapat itu di rumahnya beliau, rapat-rapat awal SD itu. Begitu. Alhamdulillah di 2005 kita buat SD begitu ya. Yang tadinya juga dari SDIT kemudian pindah jadi MIT begitu ya. Kemudian di tahun 2010 kita punya 2010 kita punya MTS 2010, dan alhamdulillah di 2010 tahun ini, di 2020 ini 2021 ini kita punya SMA gitu. SMA-nya di mana? Masih gabung di MTS. Masih gabung di MTS. Ya, itu awalnya itu gurunya ada berapa banyak? Dari tahun pertama. Tahun pertama itu cuman bertiga. Sempat kita sempat waktu itu siapa yang orang yang ada kerja apa, ayo sini gabung begitu ya. Cuman karena memang keterbatasan dari yayasan ya untuk penggajian dan sebagainya, mereka juga bingung ini kenapa kepala sekolah ajak orang iya begitu, ajak orang mau masuk begitu ya. Cuman karena memang pada dasarnya ini setiap amanah itu kalau Bapak saya itu kan agak kecewa ya ketika saya ada yang tadinya di dosen gitu ya, bergabung di IKIP, kemudian keluar dari IKIP mengelola ini gitu ya. Cuma beliau bilang satu hal yang saya ini tuh, kalau ngana sungguh-sungguh begitu ya, kalau ngana yakin dengan jalan ini dan ngana sungguh-sungguh kerjakan dengan sebaik-baiknya dan mana bikin prestasi begitu. Walaupun bingung juga ya prestasi apa ya begitu, maksudnya tidak terpikir kalau yang penting ambil dulu lebih sungguh-sungguh, prestasinya terserah begitu. Karena waktu itu dari teknik kemudian mengajar anak TK begitu, tidak ada background pendidikan sama sekali gitu ya. Waktu itu Bu Femi, saya kadang-kadang datang ke Diknas itu mau menghibah-hibah begitu. Ada pelatihan apa Pak, saya diikutkan begitu. Emang ada TK apa begitu ya. Sampai nama TK juga waktu itu kan masih, kecuali punya Muhammadiyah ya yang punya Rodatul Jannah dan sebagainya begitu ya. Ada nama-nama itu kita punya, ada Al-Islah, dari Al-Islah begitu. Kita tuh pernah sempat mau ganti nama, cuman daripada dua nama jadi yayasan sendiri dan ini sendiri, mendingan satu nama saja yang kita hafal begitu. Baru akhirnya teman-teman itu kita itu ini ya, saya kadang-kadang tidak enak hati untuk cerita ini, tapi jadi sebuah semangat sebenarnya ya. 2 tahun itu kami tidak digaji sama yayasan, karena bukan tidak mau. Jadi memang bekerja lillahi ta'ala. Bukan karena tidak mau, memang karena tidak ada. Gitu ya. Jadi memang tidak ada. Full memang asli SPP itu habis dengan operasional sehari-hari gitu ya. Dan tapi yang enaknya itu yayasan itu begini, setiap pekan kami dikuatkan begitu ya, dan kita diminta untuk ayo bikin karya, bikin kreativitas gitu. Dan orang tua yang bikin kami semangat itu juga orang tua yang mengantar ini kayak percaya sekali begitu ya. Jadi saya bilang, saya pintar berbohong atau soalnya memang orang tua itu luar biasa begitu. Orang tua itu
awal-awal itu kan ada anaknya Pak Rusdin Kibu gitu ya. Ya, Mufid kan. Bukan Rika. Mudrika, kemudian ada anaknya Pak Helmi, Jahra gitu ya. Kemudian ada lagi yang di Jakarta itu di Jalan Jakarta, anaknya tukang bentor, bukan bentor dulu, masih becak begitu ya. Datang dia antar, kemudian mau berapa apa saja yang di ini dia kasih begitu ya. Orang tua itu kalau pagi-pagi itu semangat sekali begitu. Jadi kami juga jadi orang tua, jadi memang keunggulan Al-Islah itu ada di orang tuanya begitu ya. Kepercayaan orang tua itu, matanya orang tua itu bikin kami guru itu macam jangan bilang capeknya anak orang tua bahagia, subhanallah begitu ya. Jadi capek semua itu hilang dengan kepercayaan orang tua begitu. Tapi kan orang tua itu kan percaya karena dia melihat kualitasnya memang ada, anaknya memang benar-benar maksudnya menyekolahkan di situ tidak mengecewakan begitu. Mungkin itulah sampai promosi dari mulut ke mulut itu, saya saja kan ketika Tiryak itu saya masih ikut-ikut ke mana-mana. Itu kan ada teman saya Taib Saleh, Dokter Taib. Dia yang bilang sebenarnya, coba Femi kasih sekolah di situ, di Al-Islah. Dia bilang begitu. Oh iya, nanti makanya saya langsung ke situ. Iya, kami karena begini ya, kalau saya sih waktu itu saya bilang ke teman-teman, orang tidak ada yang punya latar belakang pendidikan begitu ya. Jadi bagaimana ini mau jadi, apa orang tua mau begitu ya, apa orang tua mau, dan kemudian itu ayo kita buat dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi alhamdulillah kan aku dapat Pak Rusdin gitu ya, kemudian orang tua di Cendekia begitu. Mereka tiap kali bertemu itu antar dan menjemput anak itu selalu kayaknya di sini belum kayaknya yang ini tidak pas begitu, pendidikan yang ini tidak pas, atau misalnya kalau kayak Pak Rusdin itu baca anak hadisnya salah dan sebagainya. Nah itu kita perbaiki lagi begitu ya. Saya selalu bilang ke teman-teman, jangan takut orang kritik begitu, karena kalau orang kritik itu sebenarnya dia lagi sayang sama orang untuk memperbaiki diri begitu. Jangan lihat bagaimana DP cara menyampaikan, mau dia marah-marah kek, mau dia pemaki kek begitu ya. Lihat isi apa yang disampaikan begitu. Kalau orang fokus di marah-marahnya, orang tidak mau, orang paling baper begitu, berhenti, melaju dan sebagainya. Tapi kalau orang lihat DP isi apa sih yang dia ada bilang itu sebenarnya begitu ya. Nah itu yang ini jadi positive thinking begitu. Karena kalau saya saya berpikir kalau tidak begitu Allah, orang tidak bisa introspeksi tidak bisa. Dan karena ini kan hal baru, dunia baru begitu. Di Diknas itu pun orang ini kenapa bukan TK begitu, ada yang baru, tidak ada nama, dulu itu namanya kita belum kenal nama PAUD waktu itu. TKIT kalau tidak salah. Sempat kita keluar dengan TK Quran, TK Quran, TKQ begitu. Taman Quran, TK begitu, Taman Quran. Cuman agak berat begitu ya, karena kami pun tidak punya orang yang spesialis dengan itu, keluar. Jadi kemudian pindah ke TKIT. Nah TKIT ini kan kalau dia TK usia kan dipangkas lagi di usia sama Diknas, tidak bisa begitu karena usianya belum masuk begitu. Jadi kita belum ini. Cuman waktu itu Bu Femi, saya pernah itu ikut pelatihan guru-guru TK itu. Saya yang angkat, saya bawa sendiri, saya kursi, saya bawa sendiri, saya makan konsumsi. Mana? Waktu itu pelatihan di kota utara itu. Kalau memang tidak ada biayanya. Nama sekolah kita tidak termasuk peserta. Sehingga saya bilang begini, Pak, saya tidak butuh uang duduknya, saya butuh ilmunya. Begitu. Jadi kalau saya tidak ada kursi, saya bawa kursi sendiri. Kalau saya konsumsi, saya tidak bisa makan di situ, saya bawa makan sendiri. Yang penting saya bisa di situ begitu. Itu pernah begitu. Dan mungkin karena kelakuan begitu jadi perhatian orang ya begitu. Karena kalau kursi akhirnya disediakan kursi, cuman bawa sendiri konsumsi, bawa rantang sendiri begitu.
ikut pelatihan. Baru juga kalau ikut lomba-lomba karena ada orang tuanya siswa yang bilang harus ikut lomba biar nama itu tacumu begitu ya. Nama itu tacumu begitu. Dan kalau perlu keluar kamar harus juara. Bagaimana caranya? Disogok jurinya. Oh, parah juga kalau sogok juri. Maksudnya dia bilang itu biar juara, biar cuma juara K6 begitu. Yang penting tacumu. Ada al-Islah, ada sekolah begitu gitu. Itu orang bagaimana supportnya orang-orang tua pada waktu itu begitu. Seperti itu Bu Femi. Jadi memang dari 3, kemudian gurunya 3 orang, kemudian berlipat 6, 8 begitu sampai sekarang. Saya sudah tidak tahu ya. Dulu banyak sekali sekarang. Dulu saya meninggalkan, saya sekarang sudah tidak di al-Islah ya. Itulah. Kenapa Ibu Upik tinggalkan itu? Jabatan tertinggi itu direktur. Oh, direktur waktu itu ya. Jabatan tertinggi itu direktur. Dan setelah direktur sudah tidak ada lagi jabatan kecuali yayasan ya, pindah ke yayasan. Sementara di bawah saya sudah 17 tahun di Al-Islah begitu ya, membersamai Al-Islah. Tidak apa ya, buat saya tidak berjalan kaderisasi atau misalnya istilah itu ya, jenjang karirnya teman-teman tidak bisa betul. Begitu karena direkturnya stay di situ begitu. Dan waktu itu juga saya juga bingung Bu Femi, saya mau bikin apa ya begitu setelah sistemnya sudah terbentuk apa semuanya gitu. Waktu itu saya punya ide SMA, kita mau bikin SMA. Sudah beberapa kali rapat SMA, tapi saya ingin bikin SMA yang begini Bu Femi. Tahun pertama itu dia dengan Quran. Tidak mesti harus hafal 30 juz, tapi dia benar-benar walaupun dia cuma 5 juz, tapi 5 juz yang dia hafal seperti hafalnya Al-Fatihah gitu ya. Dia hafal betul-betul. Itu di tahun pertama. Tahun kedua dia skill. Kita taruh dia skill. Dia mau apa begitu ya. Dia mau berusaha, kita kerjasama dengan dengan pihak ketiga. Dia mau usaha apa, mau menjahit, kita magangkan di tempat menjahit. Dia mau ini, tapi bukan SMK. Nanti tahun ketiga baru dia belajar akademiknya gitu. Cuman waktu saya bilang begitu, yayasan ini ide dari mana begitu ya. ini apa begitu, karena memang karena SMA kan mungkin diatur juga oleh kurikulum. Iya kan? betul. Itu yang apakah kita itu kan tidak dikenal di dunia pendidikan seperti itu begitu. Karena saya itu berpikir waktu itu saya pengen anak-anak itu benar-benar ketika dia SMA kelar itu dia tahu dia mau kuliah di mana begitu. Karena semua sudah diberikan dari begitu. Jadi dia mau apa? Dia mau di film. Ayo kita ini kan seperti apa? Dia mau di desain grafis. Ayo. Yang penting dasarnya sudah ada. Yang penting ada dasarnya begitu ya. Dan kalau saya lihat ini kan, ini tiap tahun antusias dengan PNS ini tinggi begitu. Betul. Sementara negara tidak mungkin akan mengangkat mereka jadi PNS semua. Begitu ya. Kalau lihat honor orang yang menggantungkan hidup di ini tuh banyak sekali begitu. Iya. Dan akhirnya kan tidak, ketika honor dipangkas dan sebagainya itu kan juga membuat apalagi eselon juga kan mulai dipangkas, mulai dirampingkan lagi. Sekarang malah PNS itu bukan lagi PNS kan, PPPK. Yang baru-baru ini ya begitu. Iya, seperti itu. Jadi kontrak-kontrak begitu. Nah, itu yang saya pengen anak-anak itu mereka tahu begitu, dan ketika keluar itu dia bermanfaat, apa yang dia bikin dan dia bermanfaat untuk jadi sudah diberi jalan, begitu, diberi jalan, beri peluang untuk setelah itu dia mau ngapain. Betul. Kayaknya itu yang kalau buat saya masih ada celah pendidikan setelah SMA dengan perguruan tinggi dan kemudian dunia kerja begitu. Itu. Nah 2017 akhirnya itu juga waktu 2016 itu kan saya naik haji. Waktu naik haji itu saya doa yang saya ulang-ulang begitu ya, bahwa kalau memang saya itu di pendidikan, kasih saya challenge begitu, apa tantangan baru, apa ya sesuatu begitu. Tapi kalau saya tidak di pendidikan, kalau saya terjunnya ke politik begitu, kasih saya kekuatan untuk di politik begitu. Jadi pilihkan buat saya mana yang
mana yang pas gitu. Jadi 2016 itu sebenarnya sudah itu doa saya begitu. Karena memang juga saya lihat di Al-Islah itu apa ya, jenjang karirnya yang tidak berjalan, kemudian stagnan, butuh orang baru begitu. Kan sudah 17 tahun dalam masa kepemimpinan juga tidak bagus kalau seorang pemimpin itu ada nanti tidak ada inovasi lagi. Cukup 2 periode sebenarnya ya. Tidak boleh nyerempet ke politik di pembicaraannya. Cukup 2 periode karena sudah selesai masa dia berkreativitas di tempat yang sama itu begitu. Dia harus jenuh iya begitu. Masa stagnannya dia begitu. Jadi saya pikir Al-Islah ini jangan-jangan tidak mau berkembang karena DP direktur itu saja begitu. Jadi itu, dan akhirnya bersambutlah dengan yayasan ingin buat baru gitu ya. Saya tadinya dikasih di bagian humas, begitu di bagian humas. Cuman ini kan Al-Islah ini sistemnya sudah berjalan, sistemnya sudah jalan. Tidak butuh humas karena orang tua itu ada apa? Tidak. Iya, mereka jadi endorse. Orang tua yang jadi endorse di situ kan. Betul. Orang tua itu sudah ini sendiri begitu include di dalamnya begitu ya. Mereka tidak butuh apa namanya? Tidak butuh perantara untuk berbicara di Al-Islah begitu dan kemudian sudah ininya sendiri begitu. Akhirnya saya tidak ini dan waktu itu saya pikir berarti Allah itu mintanya saya tidak di pendidikan lagi begitu. Nah, tapi sekarang saya pegang 2 sekolah. Saya sekarang yang SMA itu. Tidak. Saya sudah tidak di Al-Islah lagi. 2019 ini mungkin informasi yang belum terblow up gitu ya. Karena beberapa teman-teman saya SMA waktu reuni ini, waktu saya bilang, titik pas saya pergi sekolah lagi. Yang mana so nggak pergi sekolah begitu ya. Nah, 2019 itu setelah saya tidak di politik juga tidak tadudu begitu ya. Tiba-tiba ada tawaran dari Fajrul Ulum. Fajrul Ulum itu di dekat sentral, di belakang Pegadaian. Nah, ada sekolah di situ. Yayasannya meminta perubahan manajemen. Saya di situ sekarang di Fajrul Ulum. Sekarang kita sudah ada TPA, TK sama SD. SD baru kelas 2. Muridnya orang-orang di situ, di sekitar situ. Iya, sekitar situ. Dan saya berusaha untuk tidak agak tantangan sekarang adalah tidak karena 17 tahun ya di Al-Islah ya. Dan saya pengennya saya membuat ada hal baru lagi, ada yang baru lagi. Bikin bertemu lagi dengan orang-orang, mengelola orang-orang juga dari baru lagi, sama sekali orang-orang yang bukan tadinya saya sempat membawa orang-orang yang dari Al-Islah saya ajak ke sini begitu ya. Tapi saya pikir ini kalau memang saya mau mau putus lebih baik tidak bawa orang yang bayang-bayangnya dari Al-Islah. Satu lagi di Sipatana. Oh, ada lagi. Itu SD punya, juga. PAUD juga, tapi boarding school. Full day maksudnya, full day. PAUD full day punya Ustadz Bahmid. Gitu. Keren. Itu sudah berapa tahun itu? Masuk tahun kedua. Jadi kan semakin banyak orang bikin sekolah ini sebenarnya semakin bagus kan. Jadi orang makin banyak pilihan, alternatifnya, makin banyak alternatif. Kemudian ya pasti berlomba-lomba untuk bikin yang lebih bagus lagi. Betul. Sekolah-sekolah juga jadi pihak manajemen juga jadi aware ya. Jadi misalnya kalau nanti tidak bikin bagus ya nanti tidak siswa begitu. Seperti itu. Karena orang tua juga sudah mulai cerdas ya memilih di mana sekolah yang diinginkan untuk anak-anaknya. Nah, bagaimana Ibu Upik melihat Al-Islah sekarang yang luar biasa, banyak mencetak generasi-generasi Islami yang memang betul-betul ya, karena dari Al-Islah itu kan kalau dimasuk cendekia itu pasti banyak yang lulus. Alhamdulillah ya. Yang pertama saya bahagianya itu begini, di Al-Islah itu dengan orang tua kita tidak pernah putus ya. Bukan selesai kemudian putus hubungan begitu ya. Jaringan itu tetap ada, silaturahmi itu tetap ada gitu. Melihat mereka berhasil itu dan ini ya, maksudnya kalau ketemu itu ustazah begitu itu hal yang tidak terbayarkan begitu.
tadi disambut sama Tiryak saja tuh, kakak Tiryak saja masih ingat begitu. Jadi sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan begitu ya. Dan saya dengan kan sekarang Pak Helmi ya yang pegang yayasan begitu ya. Walaupun saya tidak di sana gitu ya, tidak di Al Islah, tapi beberapa untuk konsultasi begitu ya dengan pendidikannya, masalah-masalah di sana saya masih dilibatkan walaupun tidak terlibat langsung begitu ya. Biasanya sih sharing dan sebagainya. Alhamdulillah saya memang dari dulu, kita sih kalau di roadmap-nya kita harusnya di roadmap-nya dulu gitu, harusnya di 2020 ini kita bahkan sudah ada perguruan tinggi ya, karena di 2000 kita itu SMA itu kita berharap di 2015 itu kita sudah ada SMA begitu. Tapi ya alhamdulillah mungkin ini waktu yang pas gitu ya untuk Al Islah bikin SMA-nya, karena kita lihat juga lulusan MTS akhirnya pada keluar daerah begitu ya. Iya. Ini sudah ada di sini dan senang sih Bu Femi. Jadi begini, ada yang bilang dulu mencintai seseorang itu kan tidak mesti harus memiliki gitu ya. Yeah. Begitu, dan ternyata itu saya rasakan begitu. Jadi mencintai Al Islah itu dulu kan kalau bilang Opik itu Opik Al Islah. Iya, semua orang pasti Opik Al Islah begitu ya, bukan Opik Najamuddin begitu. Iya. Opik Al Islah begitu. Sampai sekarang itu masih orang itu mengidentikan saya dengan Al Islah walaupun saya sudah tidak di Al Islah begitu ya. Dan melihat Al Islah semakin besar, semakin tertata gitu. Jadi ada sebuah ya alhamdulillah gitu ya. Puas sekali begitu, senang begitu ya. Jalan yang sudah pernah kami buat, kita babat habis jalannya, kita buat besar lebar jalannya gitu ya, dan kemudian dilalui oleh banyak orang, dirasakan manfaatnya gitu ya. Semalam kami diskusi dengan Pak Helmi, dan Pak Helmi bilang coba kalau ada, sekarang kita lagi coba kerjasama dengan Turki, Jordan gitu ya, sekolah-sekolah di luar gitu ya, dan bagaimana lulusan SMA ini bisa kuliah di sana begitu. Yeah. Kita lagi membuka itu, lagi mencari jalan bagaimana itu kita buka di sana. Saya bilang ke Pak Helmi, Pak Ketua, ini bagus karena banyak sekarang ini kan ini besok akan berangkat beberapa anak ke Turki, ke Jordan, Maroko malah gitu ya. Yeah. Anaknya Pak Manaf Hamzah keterima di Maroko, kemudian anaknya Pak Yasin itu di mana ya dia? Yasin Dilo. Di mana ya kalau saya lupa. Dia ke Sudan kemana ya begitu. Jadi ke sana begitu. Ini kan trennya lagi ke sana begitu. Jadi kalau Al Islah juga bisa buka ini begitu. Saya bilang Pak Helmi jangankan ke sana. Kalau misalnya ada juga yang mau ke Ohio, ke mana kita buka itu. Jadi apalagi kan sekarang sudah tidak ada ujian nasional ya, sudah tidak ada UMPTN dan sebagainya. Bagaimana peringkat prestasinya Al Islah itu adalah membuat dia begitu lulus Al Islah keterima langsung, jadi bisa ujian masuk perguruan tinggi di sana itu sudah dibuat di SMA begitu. Jadi kayak apa itu ya? Apa dulu ya istilahnya? Iya, saya juga. Kalau nonton film-film barat itu kan kalau anak-anak SMA itu dorang jaga iya, jadi kan begitu. Kayak ya di Amerika misalnya itu kan mereka begitu masih SMA itu kan sudah mengapply beberapa perguruan tinggi, ada yang malah sampai lulus 3 perguruan tinggi kemudian disuruh memilih yang mana. Begitu. Itu saya ininya segitu ke Al Islah, dan ini kita support begitu. Iya, mestinya begini, jangan hanya ke arah sana begitu kayak Arab gitu. Supaya orang tidak melihat Al Islah ini kan Al Islah ini identik juga dengan PKS ya.
Iya, karena banyak orang-orang di sana yang pengurus PKS. Ya, gitu ya. saya saja waktu dengan Taib itu dia bilang begini, Fen kasih sekolah di sini Jo, itu orang PKS punya begitu. Tapi kan saya tidak melihat itu, tidak melihat. Yang penting bagaimana kualitas dari. Betul. Karena kita tidak dalam pendidikan itu kan kita tidak akan melihat latar belakang partainya misalnya atau apa, karena tidak mungkin ini akan dibawa-bawa ke partai. Begitu. Jadi kalau saya lihat ya kenapa tidak ke Amerika misalnya atau ke Eropa atau ke mana yang bisa, karena yang penting mereka sudah punya benteng basic yang kuat ya dari TK misalnya, dari TK, SD, SMP apalagi sampai SMA-nya di Al-Islah, dan pasti itu sangat kuat lah ketika mereka misalnya kuliah dimanapun begitu. Kan kita pengen walaupun dia di IKJ misalnya, gitu, kakak tiryak di IKJ, tapi tetap dengan ibadahnya tetap baik, begitu ya, begitu. Yang penting gitu ya. Mau di universitas ambil hukum, gitu ya. Karena kita memang kalau mau mengurus negara ini, kita butuh pemimpin yang penting dasarnya bagus gitu ya, kuat, kemudian dia bisa masuk dari ekonominya, dari hukumnya, dari semuanya begitu, seperti itu. Nah, saya bilang sama Pak Helmi tadi malam, ayo Pak, kita cari Pak ininya, linknya seperti apa begitu, seperti itu. Nah, itu yang kita coba, karena memang tantangan teman-teman Al-Islah ini kan tantangannya cendekia ya, gitu. Jadi kita pengen punya ini yang baru, kita pengen punya alternatif. Kalau ada orang ke cendekia ya sudah, kalau di Al-Islah berarti ini tawaran kita begitu, alternatifnya seperti itu. Iya, karena saya itu 2 minggu lalu. Ya silakan. Ya itu 2 minggu lalu mungkin ya, podcast dengan Iwan Musafir itu yang di Amerika. Kemudian minggu lalu ini belum tayang. Ya, dengan yang pernah dengan Pak Torik itu, dia SMA 1 tahun di Amerika kan. Jadi dia tembus kan. Di Amerika itu ada program untuk anak-anak SMA bisa sekolah 1 tahun di sana, begitu. Tapi dari kelas 1 dia sudah harus ikut seleksi itu. Mungkin Al-Islah bisa ikut seleksi seperti itu, dan kelas 3 itu dia akan ke sana, begitu. Sekarang kita ada. Sekarang di Al-Islah ada. Lagi tahap terakhir ini, menunggu wawancara terakhir. Kalau ini lulus dia ke Jepang. Ke Jepang 2 tahun di sana. Sekolahnya di sana 2 tahun begitu. Iya kan, kalau seperti itu kan lebih membuka lagi kan, untuk dia bisa lanjut kuliah. Kayak siapa namanya itu, orang dari Gorut itu, dia SMA di sana, kemudian dia kuliah langsung di sana juga, dia daftar kuliah di sana dan lulus. Kemarin ada anak yang Al-Islah, kemarin ada lulusan Al-Islah yang kemudian SMA-nya di Nurul Fikri Lembang, anaknya Bu Livi. Betul. Itu memang. Si calon Pak Dokter ini, jadi beliau ini, saya sebut dia itu dengan Syekh. Jadi beliau ini kelas 2-nya mereka di Jordan, dan di Jordan karena bahasa Arabnya bagus, penguasaan hadisnya bagus, dia ditahan, jadi mau ditawarin kuliah di sana, begitu nanti begitu dia kelas 3 dia balik sebentar ke Indonesia untuk ujian, baru nanti dia lanjut lagi ke sana begitu. Jadi kelas 3 balik ke sini ujian, baru lanjut lagi. Iya, betul. Nah, itu yang juga akan coba di Al-Islah begitu. Sekarang kan Al-Islah sudah besar nih Ibu Opik. Al-Islah sudah besar. Sekarang Ibu Opik masih merintis lagi yang kecil-kecil ya. Karena kita menganggap ini masih kecil ya, kayak punya Pak Bahmid itu, kemudian yang di sentral itu. Fajrul Ulum. Ini apakah konsepnya tetap seperti Al-Islah atau memang benar-benar keluar dari Al-Islah konsep untuk pendidikannya? Karena kita gabungnya di jaringan sekolah Islam terpadu ya. Kita punya jaringan sekolah Islam terpadu, kita basicnya ada di situ. Tapi seperti kalau di punya Ustadz Bahmid kan, yang kita coba ini kan adalah karakternya. Membangun karakter kepada anak-anak begitu ya. Jadi kalau di Al-Islah di Al-Islah itu kalau di Ustadz Bahmid ini dengan Al-Quran itu anak-anak itu akan mencari Al-Quran itu begitu. Jadi kita coba
dia sendiri yang merasakan kebutuhannya. Jadi membaca Al-Quran itu adalah sebuah kebutuhan gitu ya. Itu yang kita bangun dari ininya. Dan kalau di Fajrul Ulum ini kan, memang Fajrul Ulum ini memang sudah ada sebelum saya. Kalau Ustadz Bahmid ini dari nol dengan saya gitu ya, dari nol dengan saya gitu. Kemudian kalau Fajrul Ulum ini saya melanjutkan apa yang sudah ada begitu, karena tadinya dipegang sama teman-teman dinas gitu ya. Kemudian karena ada rolling, tidak ada lagi yang ditempatkan di situ. Akhirnya pihak yayasan perubahan manajemen dipegang sama saya. Jadi punya yayasan itu karena kalau di situ beliau itu maunya niatnya adalah beliau membuat sekolah itu untuk investasi akhiratnya beliau gitu ya. Yang disentralin yang namanya Fajrul Ulum ini gitu ya. Jadi kemudian kita tidak lepas dari apa yang sudah ditata oleh yang pendahulunya gitu ya. Kita tinggal membalut itu dengan jaringan sekolah Islamnya sendiri begitu. Beberapa sebenarnya yang kita buat ini yang SD ini saya tidak buat SD kelas besar, saya buatnya SD kelasnya kecil, jadi private class gitu. Jadi cuma sampai 10-12 anak yang satu kelas. Kalau dia ada 17 anak berarti kita bikinkan dua kelas begitu. Karena kita ingin anak-anak itu benar-benar dan mereka juga ini ya. Jadi di SD ini kalau di TK-nya jadi benar-benar untuk mempersiapkan anak ke pendidikan SD-nya. Nah, di SD-nya ini kita tidak dengan beban mata pelajaran yang banyak begitu. Yang penting matematika, bahasa Indonesia dengan pembiasaannya, karakternya gitu ya. Karena kemarin saya kepo sedikit dengan pendidikan yang ada di Jepang itu, anak sampai kelas 3 itu mereka lebih pada life skillnya, membersihkan kelas, menyapu begitu. Bagaimana mereka melayani, punya tanggung jawab. Bagaimana melayani temannya. Jadi ada yang bertugas membagikan piring makanan, ada yang bertugas membagikan nasi begitu setiap hari di rolling seperti piket waktu kita zaman kita. Nah, itu saya coba bikinkan di Fajrul Ulum gitu. Alhamdulillah sudah 2 kelas. Kelas 2-nya memang berlima anak, kelas 1-nya sudah 8 anak gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga mimpinya ya itu tadi, mimpinya begitu mereka, dan saya itu pengennya ini ini kan SD terlalu panjang ya, 6 tahun. 6 tahun. Saya selalu minta mudah-mudahan pas 5 tahun ini, pas naik kelas 5 ada pemerintah kan. Dulu itu saya doanya begini, mudah-mudahan ujian UMPT ujian nasional itu hilang begitu. Iya. Tiba-tiba hilang. Ternyata betul. Aduh, alhamdulillah doa saya terkabul begitu. Nah, saya lagi berdoa ini mudah-mudahan rentang pendidikan kita ini terlalu panjang, 6 tahun di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun begitu ya. Iya. Lulusnya itu kan Kakak Tirya sekarang umurnya berapa? 19 begitu. Bisa tidak lulus kuliah itu umur 20 tahun begitu. Iya. Sekarang juga tidak ada lagi akselerasi ya. Nah, itu saya pengennya memotong itu kan ada. Saya pengen SD itu cukup 5 tahun, SMP-nya cukup 4 tahun, SMP SMA-nya begitu. Jadi 2 tahun SMP, 2 tahun SMA begitu ya. Jadi kalau orang itu kalau bicara dengan saya sama ini pikiran gila begitu. Tapi saya pengennya begini. Jangan dia lulus itu di usia 21, 22, 23. Di saat orang lain sudah di negara-negaranya 23 ini sudah sangat matang, sudah punya pegang perusahaan sudah apa begitu ya. Kita masih cari-cari kerja, lamaran di ASN pula begitu ya. Jadi tidak ada ini juga 19 tahun dia sudah bikin perusahaan sendiri. Sudah ada kerjaan sendiri begitu kan. Enak begitu. Tanpa harus menunggu dia selesai kuliah begitu. Enak begitu dan apa ya? Saya kemarin lihat juga anaknya Pak Ronald Tagalung gitu ya. Itu juga anaknya. Saya juga pengen undang beliau ke sini. Betul. Desain grafis gitu ya. Kemarin kan kalau tidak salah di IG atau di mana itu siapa namanya Raffi supaya. Iya, Raffi. Raffi Tagalung Iya, Raffi. Ya, si Raffi ini
dia desain, kemudian dia jual hak ininya, kemudian dia belikan kambing untuk kurban gitu ya. Jadi harusnya anak-anak seperti di usia begitu gitu ya. Jadi tapi sementara mereka harus menunggu penyelesaian pendidikan formalnya yang dan sangat panjang itu. Kakak teriak, apakah pelajaran SMA itu sama tak pakai begitu ya? Tidak semua pelajaran tak pakai begitu. Nah, mestinya kan di ini saja ya, misalnya tidak semua, karena memang ketika turun ke lapangan juga kan iya begitu, apalagi ditambah dengan IT yang semakin berkembang gitu ya. Materi-materi pelajaran itu bisa mereka search di Google. Jadi pertemuan di kelas itu adalah pertemuan membangun karakter, membangun motivasi dan memberikan pilihan jalan begitu. Jangan mau cita-cita dokter lagi. Cita-cita walaupun dokter juga ini dipaksa sama bapaknya mau jadi dokter, dia tidak mau. Dia bilang begini saja, Pak. Nanti saya bikin rumah sakitnya, artinya bikin yang jadi dokter. Saya banyak bukan ini ya. Saya bukan minta maaf. Saya bukan mengabaikan tidak menghargai profesi gitu. Tapi ternyata profesi sekarang sudah ada e-sport yang dulu kita takut dengan Mobile Legend itu bahaya dan sebagainya. Sekarang e-sport begitu. Dan saya kemarin dikirimin film sama teman di Singapura. Nonton ya kalau lu punya sekolah lu nonton film ini gitu. Walaupun itu film Korea dan yang namanya film ya pasti ada bumbunya. Tapi saya lihat di situ itu e-sport itu ya, mereka jadi atlet e-sport itu tidak sekadar main game loh, tapi diatur hidupnya gitu ya. Mereka dapat gaji, mereka juga dievaluasi. Kalau tidak latihan sekian jam, kalau tidak berlomba dalam 1 minggu itu tidak pernah ikut lomba, harus naik tingkat, naik level begitu ya. Jadi ini kan profesi baru begitu. Kemarin juga saya dipanggil sama Pak Bupati di kemitraan. Saya bertemu dengan S2 luar negeri dari Kanada, dari mana gitu ya. Anak-anak muda yang bicara tentang budaya. Mereka mau mengupas budaya yang ada di Bone Bolango. Saya tanya umurnya berapa? 22, 23 gitu. Jadi ini kalau 22, 23 bicara budaya, kita orang itu di Gorontalo ada tidak ya anak-anak yang 22, 23 bicara budaya, begitu susah sekali begitu. Nah itu yang pengen sekali punya pendidikan yang begitu modelnya begitu. Jadi saya pengen sekali punya SD itu cukup 5 tahun, kemudian SMP, SMA-nya cukup 4 tahun. Mereka betul-betul dan itu kemudian mereka tidak gagap dengan dunia yang ada sekarang dan harus menguasai IT. Iya, karena apalagi di Amerika itu IT itu sangat berpeluang untuk kayak Ikhwan itu dia bilang, Bang Imus itu, dia bilang di sini peluang IT sangat besar sekali. Iya. Nah ini Ibu Upik ini kan multitalenta sebenarnya, orang teknik yang kemudian bikin sekolah dan kemudian jadi politisi. Sekarang jadi harus bisa kan Ibu Upik ini harus berusaha untuk membagi waktu, bagaimana mengurus yayasan, bagaimana mengurus Al-Islah, bagaimana juga mengurus partai. Pernah jadi ketua partai kan? Iya, kemarin ya. Sekarang masih atau? Sekarang saya di Sekum DPW. Itu sekarang malah naik lagi Sekum DPW. Ini saya bilang Ibu Upik ini seorang multitalenta, sudah membangun fondasi yang kuat di dunia pendidikan, kemudian sekarang terjun ke dunia politik. Ya, bagaimana rencana ke depannya di politik? Saya itu kadang-kadang kalau bicara dengan suami itu saya bilang sama suami terang mulia sampai di mana cerita ini mau habis begitu ya. Karena tiba-tiba begitu ya itu waktu saya berdoa sama Allah itu saya minta kalau memang saya di pendidikan, kuatkan saya di pendidikan. Kalau memang saya di politik, jadikan saya juga kuat di politik begitu. Jadi belajar banyak dan sebagainya. Sebenarnya sih intinya adalah bagaimana bermanfaat. Saya itu bisa
adalah DP barokah buat orang-orang terdekat begitu ya. Jadi di mana saja itu ada manfaatnya. 2017 dan kemudian saya ketua DPD, saya pikir ini memang sudah Allah atur buat saya. Jadi ininya benar-benar mau terjun full di politik gitu ya. Saya tidak membayangkan 2019 saya terpanggil lagi di pendidikan. Saya sudah full ke politik begitu. Walaupun juga dengan hasil yang maksudnya politik itu kan juga tidak harus identik. Walaupun politik itu memang ujungnya prestasi adalah duduk begitu ya. Prestasi dalam kerja politik itu adalah duduk gitu. Saya tidak sampai di situ, berarti saya belum berprestasi, dan kemudian saya balik lagi ke pendidikan dan sekarang juga dipercayakan lagi jadi sekum PKS di DPW begitu ya. Kalau saya di mana saja ada, di mana amanah itu saya ingat jadi kata-kata Papa itu, karena pikir baik-baik, sungguh-sungguh begitu. Karena pikir sungguh-sungguh, jangan cuman setengah-setengah gitu ya. Dan kemarin kan saya juga tidak terpikirkan kalau saya sekarang ada di tim kerjanya Pak Bupati gitu ya, tim kerja Pak Bupati, dan saya belajar banyak. Saya itu waktu kemarin dengan beliau di Jakarta, saya bilang sama Pak Bupati, kalau ada orang yang mungkin Pak Bupati ini bagian orang yang juga saya kasih penghargaan dalam kehidupan saya begitu, karena memberikan saya kesempatan untuk belajar lagi kan Bu Femi. Saya bukan orang ASN tapi tiba-tiba ada di situ gitu ya, terlibat dalam rapat-rapat di Pemda dan sebagainya gitu, walaupun tidak mengambil keputusan tapi kami diberikan kesempatan untuk memberikan masukan begitu ya, seperti itu. Kalau saya tidak tahu saya ke depan ini saya mau apa begitu ya. Yang jelas adalah apa yang saya kerjakan ini saya kerjakan benar-benar dengan baik begitu, karena di belakang saya ada anak-anak yang akan melihat, yang bisa jadi ini jadi pelajaran buat mereka bahwa kalau ada amanah lakukan begitu, selagi masih sanggup dilakukan begitu. Harus tanggung jawab dengan semua yang diambil, keputusan yang diambil. Tidak saya bilang mungkin saya tidak bisa memberikan warisan dalam bentuk harta gitu ya. Tapi paling tidak ketika pun mereka tidak ada saya gitu ya, cerita tentang saya itu yang baik-baik saja begitu. Oh pernah di sini, pernah di sini, bagus di sini, bagus di situ begitu. Jadi saya bilang sama suami, kalau suami itu kan sangat mendukung ya apapun. Dan beliau itu begini, kalau masih bisa sok begitu ya. Dan kalau beliau begini, kalau lagi di luar berarti lagi sehat dia. Gitu. Kalau sudah di rumah berarti dia butuh istirahat, dia butuh ini begitu. Jadi seperti itu beliau itu, jadi sangat support. Dan saya bilang sama suami paling tidak yaitu kalau ini paling tidak anak-anak tahu bahwa dorampe orang tua bikin yang baik-baik saja begitu, tidak itu. Anaknya Bu Upi berapa? Saya 5. Saya anak saya. Yang waktu itu di Facebook itu yang paling besar ya itu. Yang mana Facebook ya? Ada dia menang lomba. Itu Faki. Jadi begini, Faki ini anak ketiga. Iya. Dan dia suka dengan desain grafis. Memang mungkin karena memang suami saya itu suka melukis dan sebagainya gitu ya. Memang ada ininya di sana. Jadi anak-anak itu suka sekali mewarnai dan sebagainya. Nah, Fakih ini suka dengan desain grafis. Sekarang di Telkom, kuliah di Telkom, bagian ambil desain grafis. Iya. Kemarin ada kelasnya Tiryak, kakak Tiryak kelas 3, dia kelas 1 ya? Iya, SMA 3. Sempat sih aku suka seperti kakak Tiryak begitu ya. Mungkin karena kesana kamar pegang kamera begitu ya. Tapi terakhir dia lebih suka dengan desain grafis begitu. Saya bilang sama anak-anak saya, mungkin karena saya itu waktu kecil agak berat ya dengan pendidikan itu kan. Orang tua di zaman-zaman dulu kalau tidak juara tidak gagah begitu ya. Kalau nilai tidak bagus itu tidak gagah. Dan saya bilang sama mereka,
Jadi mereka dipaksa harus belajar yang mereka tidak sukai karena untuk mengejar juara itu. Betul. Nah, saya bilang saya tidak mementingkan nilai. Saya pentingkan adalah kalian tahu apa yang kalian pelajari dan mau bikin apa. Gitu. Betul. Seperti itu. Jadi itu ke anak-anak. Anak yang keempat, anaknya jadi anak pertama saya sudah nikah, anak kedua sudah nikah, anak kedua di Merauke. Jadi saya sudah punya cucu 3 gitu ya. Kemudian Fakih kuliah, keempat ini di IC. Kemarin dia Tata ke SMA, Alisa suka ke SMA begitu. Bilang boleh pindah dulu Umi dari TK Alisa terus. Gitu. Oke lah begitu. Dan memang waktu itu proses lebih dulu proses pendaftaran di Cendekia gitu ya. Akhirnya oke lah di situ gitu. Dan dia selalu, dan kemarin waktu masuk di Cendekia itu dia bilang boleh aku tidak ambil IPA gitu ya. Jadi tidak masalah gitu. Dulu mungkin IPA dan IPS itu sangat ini ya. Iya, orang menganggap kalau IPA itu orang-orang cerdas. Padahal kan tidak seperti itu. Dia cerdas di disiplin ilmu yang berbeda maksudnya. Gitu. Masing-masing punya ini. Saya bilang, "Iya, ayo silakan" gitu. Nah, anak yang paling musuh ini yang juga bingung. Dia bingung, "Aku terserah Umi." Terserah. Begitu. Jadi saya bilang ini kalau terserah ya berarti dengan saya terus sampai tua dengan saya terus begitu. Iya. Jadi dia harus itu. Nah, itu yang anak ketiga nih yang anak yang terakhir ini yang lagi dicoba dia ininya di mana begitu. Iya. Kemarin sih sempat kan memang sekarang ini kan dengan dunia game ya. Saya bilang, "Ayo kalau mau jadi game ini jadi sebuah bikin aplikasi ayo bikin gitu, ayo diinikan begitu." Tapi mungkin juga dengan fasilitas yang mungkin kita belum banyak ya di Gorontalo ini. Fasilitas untuk belajar seperti itu gitu. Itu Bu Fem. Aduh, luar biasa. 1 jam ini kita 1 jam ngobrol, kita tidak terasa ya obrolannya sih ringan-ringan tapi insya Allah bisa menginspirasi. Iya, karena Ibu Upik ini salah satu tokoh yang memang layak untuk membagikan pengalamannya ke banyak orang. Belum sebenarnya. Jadi kan memang bagusnya itu kan begini, dekat dengan Bu Femi, apa manfaat saya berteman dengan Bu Femi begitu ya. Dengan perjalanan Bu Femi juga yang tidak mau terjun di politik langsung begitu ya, tapi mengurus ini juga mengurus di KPU dan kemudian jadi tim sel ini kan juga sesuatu itu bukan orang yang tidak sembarangan orang bisa dengan profesi itu gitu ya. Jadi dengan siapa saja itu kan orang harus belajar dan kemudian kalau dia baik ya kita juga harus lebih baik gitu ya, dan kalau dia jahat terang jangan baku balik jahat begitu. Bu Femi, saya senang dengan podcast ini gitu ya, dan kalau boleh tapi saya mohon masukan ini. Bukan, misalnya ini podcast ini jadi 1 tahun, misalnya nanti di usia 1 tahunnya atau 2 tahunnya ada buku gitu. Jadi kalaupun orang yang tidak bisa mendengarkan ini, jadi ada sebuah karya buku yang siapa saja yang pernah Mbak isi di sini, dan ini jadi ininya Bu Femi. Wah, gitu, Masya Allah, ini sangat luar biasa masukannya. Soalnya memang kalau saya menantikan, saya terus terang Bu Femi ya. Saya terus terang, saya itu selalu Bu Femi ada kabar apa ya? Kayak jadi orang yang saya cari di Facebook begitu. Jadi di medsos itu, di Instagram itu, apa sekarang ya? Susah apa lagi nih pengen dicerita gitu ya? Karena banyak hal-hal positif yang lahir dari ruang kecil ini begitu. Saya belum lihat. Saya juga kemarin lihat beberapa podcast begitu dari orang-orang lain gitu. Tapi saya belum saya mungkin karena dekat juga dengan Bu Femi ya, jadi Bu Femi itu yang saya cari begitu. Waktu ketemu dengan Pak Torik kan, Pak Torik juga bilang kita juga bikin podcast. Oh iya, saya belum pernah lihat tuh. Iya, saya itu kan bikin podcast ini artinya begini, ketika saya tidak bisa memberi inspirasi buat orang lain, tapi saya ingin membagikan inspirasi orang lain lewat podcast ini. Betul. Dan ini luar biasa,
apa ya maksudnya begitu. Bu Femi ini apalagi DMB kayaknya gitu. Sebenarnya banyak yang pingin saya bikin tapi belum sempat realisasi karena memang masih terbatas juga. Kan dibantu oleh Tiryak dengan Abid yang masih kuliah juga. Jadi saya harus, kenapa saya bilang Bobik tunggu ya saya, karena saya masih harus tanya dulu ada kuliah dari ini, karena saya tidak mau ini juga kan mengganggu kuliah mereka. Betul. Bagus. Dan apa ya? Dulu saya pernah ini ya Bu Femi ya, ada seorang ibu juga luar biasa di Bandung itu yang saya wawancarai anak-anaknya. Jadi ibu itu bukan orang terkenal gitu, tapi dia dengan mengelola beberapa majelis taklim, ada dengan sekolah juga begitu ya. Kemudian juga dia dengan bisnisnya begitu. Dan semuanya bagus, berjalan dengan bagus gitu ya. Terus saya tanya sama anak-anaknya gitu, bagaimana pendapat kalian dengan ibu gitu ya? Jadi yang dia bilang itu, ibu itu semangat kami begitu. Saya tetap pikir kira-kira kalau saya ke anak-anak orang tanya begitu, terus jawaban tentang saya apa ya begitu. Itu sebenarnya jadi luar biasa ya. Jadi mungkin bisa jadi di anak-anak itu orang tidak dengan itu tadi dengan fasilitas kemewahan begitu ya, tapi ada spirit yang dorong dapat dari minimal kita jadi contoh lah buat mereka. Kayak tadi dia bilang ibu itu semangat karena mereka bisa mencontoh semangat dari orang tuanya untuk tidak mau putus asa, tidak mau begitu saja menyerah, tidak jadi orang yang mengeluh, aduh bagian ini begitu ya. Jadi ada, nah itu yang saya tuh pengennya nanti kapan-kapan yang harus di podcast itu Tiryak begitu ya, anak-anak dari ibu-ibu yang sibuk-sibuk ini apa pandangan tentang ibu-ibunya begitu. Betul. Seperti itu. Iya, oke deh. Terima kasih banyak ini saya sudah menyita waktunya Bu Pik ini. Sama-sama Bu Femi. Saya juga senang sekali sudah bisa di sini. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat terus. Amin. Iya, tinggal itu ya. Iya. Dengan usia yang semakin mendekati setengah abad ini, Iya, kemudian banyaknya aktivitas kan kita harus ya lebih tinggal menjaga lah. Betul. Jaga pola makan. Ya, oke deh Bu Pik, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Femi, sukses terus. Ya, amin. Mudah-mudahan podcast ini menjadi inspirasi buat banyak orang. Amin. Sumber kreativitas gitu ya. Dan ini profesi baru lagi gitu ya. Jadi kalau ditekuni ini juga pasti akan menjadi luar biasa gitu. Insya Allah. Iya. Ini podcast pertama perempuan ya. Ada lagi? Ada sebenarnya yang satu itu, tapi saya sering cari tahu perkembangannya tidak lagi. Yang keriting itu hostnya perempuan. Oh gitu. Cuman tidak ada lagi. Saya lihat tidak ada yang terbaru, video yang terbarunya. Tidak ada. Keren. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Kami menantikan ulang tahun pertamanya podcastnya Bu Femi. Masya Allah, ini kapan? 5 Februari. 5 Februari. Jadi 5 Februari itu kebetulan kita ada waktu itu ada peresmian Jalan Lafran Pane yang pendiri HMI. Jadi narasumber pertamanya itu Pak Wali. Oh, itu awalnya podcast itu ya. Sip. Iya. Jadi saya yang akhirnya jadi host. Jadi bagaimana setelah itu? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.